Di balik senyum boneka, bisa tersembunyi kutukan yang menyayat jiwa. Pernahkah kau merasa seperti sedang diawasi, padahal kau sendirian? Pernahkah mainan di rumahmu tiba-tiba berpindah tempat sendiri? Atau, kau mendengar suara tangisan bayi padahal tak ada siapapun di rumah? Ini bukan tentang rumah angker biasa. Ini tentang seorang ibu muda yang tak sanggup mencintai anaknya sendiri, hingga ia memilih jalan yang paling mengerikan, membuangnya. Tapi apa yang dibuang, tak selalu bisa dilupakan. Karena rasa bersalah yang ditekan, akan kembali dalam bentuk paling mengerikan. Dan ketika semua mainan mulai bicara, tangisan bayi itu tak akan pernah berhenti. Inilah kisahnya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Rumah kontrakan kecil itu terasa terlalu sunyi bagi Rina, wanita muda berusia 24 tahun yang tinggal sendirian sejak 2 bulan lalu. Ia memilih tempat itu karena murah, dan jauh dari kenangan lama yang ingin ia lupakan. Tapi, sejak awal, ada sesuatu yang membuat udara di kamar tidurnya terasa dingin. Bukan dingin dari angin, tapi dari kenangan yang membeku. Suatu malam, saat hendak menutup tirai jendela, pandangan Rina terhenti. Di atas lemari pakaian, ada boneka bayi lusuh, duduk diam dengan kepala retak dan satu matanya bolong. Ia mengernyit. "Loh, ini boneka siapa?" gumamnya pelan. Rumah itu kosong saat ia sewa. Tidak ada mainan. Tidak ada anak-anak. Merasa merinding, Rina mengambil boneka itu dan langsung membuangnya ke tong sampah di luar. Tapi esok paginya boneka itu sudah kembali, duduk di atas lemari, di posisi yang persis sama seperti semalam. Dan malam harinya, untuk pertama kalinya, Rina mendengar suara tangisan bayi dari balik dinding kamarnya. Setelah kejadian boneka yang kembali sendiri, Rina mulai merasa tak tenang. Ia mencoba mengabaikan, menganggap semua itu hanya lelah atau imajinasi. Tapi malam berikutnya, saat ia duduk di ruang tamu, mencoba bekerja di depan laptop, mainan-mainan mulai berbicara. Boneka beruang kecil Dira tiba-tiba bergoyang pelan. Dari mulutnya yang sobek, terdengar suara lirih, "Ibu, kenapa buang aku?" Rina menoleh cepat. Jantungnya nyaris berhenti. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah boneka itu, dan saat itulah mobil-mobilan kecil di lantai bergerak sendiri, mengelilinginya dalam lingkaran. Mereka berjalan sambil menyuarakan kalimat serempak, "Kami cuma mau main sama dia." Rina terjatuh, mundur, tubuhnya gemetar. "Siapa kalian?" Tapi tak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil, seperti bayi yang sedang senang bermain. Dan di kaca jendela yang berembun, terlihat tulisan samar dari dalam. "Aku pulang, Bu." Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar jauh di langit, tapi cukup membuat dinding rumah bergetar. Rina memeluk lututnya di dalam kamar. Matanya lelah, pikirannya kacau. Tapi di tengah denting hujan, ia mendengar sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Tangisan bayi. Pelan, lalu semakin jelas. Suaranya datang dari luar rumah. Dari arah belakang, dekat tempat sampah. Rina awalnya menutup telinga. Tapi suara itu makin nyaring, seperti memanggil, menyayat, menyindir. Ia memberanikan diri membuka pintu belakang. Cahaya redup dari lampu dapur menyorot jalan kecil yang becek. Dan di antara dua tong sampah, ia melihatnya. Bayi kecil dibungkus kain kumal, tubuhnya menggigil, matanya sayu. Tapi saat Rina melangkah lebih dekat, bayi itu menghilang, yang tersisa hanya bau amis dan suara kecil,
nyaris tak terdengar, "Ibu, kenapa aku nggak boleh lahir?" Malam itu, Rina menangis sendirian. Tapi entah karena takut, atau karena ingat sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Malam itu, Rina bermimpi. Tapi mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia berdiri di kamar mandi yang dulu pernah ia tinggali, di kosan sempit berubin pecah, dengan suara tetesan air yang terus-menerus. Di lantai, ia melihat dirinya sendiri sedang duduk terbungkuk, tubuhnya lemas, menangis, memegang bayi merah yang baru lahir. Bayi itu tidak menangis. Hanya diam, seperti tahu bahwa dunia tak menerimanya. Maafkan ibu, itu suara Rina muda. Suaranya serak, putus asa. Dalam mimpi itu, ia membungkus bayi itu dengan handuk tua, dan malam itu juga, di tengah hujan, ia berjalan keluar, menuju tempat sampah belakang kosan. Saat terbangun, Rina duduk lama di ranjang. Tangannya gemetar. Nafasnya sesak, ia ingat semuanya. Bukan sekadar mimpi. Itu adalah kenyataan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Rina terbangun pagi itu dengan kepala berat dan mata bengkak. Malam tadi terlalu melelahkan. Tangisan bayi, mimpi masa lalu, dan suara-suara dari mainan yang tak berhenti mengganggu pikirannya. Tapi saat ia melangkah keluar kamar, langkahnya terhenti. Di dinding ruang tamu, dengan cat merah seperti darah, tertulis besar-besar, "Ibu, main dengan aku." Tulisan itu gemetar, seakan ditulis oleh tangan mungil yang belum kuat memegang kuas. Rina menahan napas. Ia maju perlahan, mencoba menghapus tulisan itu dengan tisu basah, namun catnya tidak mau hilang. Ia kerok sedikit menggunakan kuku, dan di balik cat dinding, terlihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bekas telapak tangan kecil berlapis darah kering. Tangan mungil itu menempel di balik dinding, seolah sudah lama menunggu untuk ditemukan. Rina mundur perlahan. Tapi dari belakangnya, terdengar suara berbisik, "Ibu, aku masih di sini." Hujan turun lagi malam itu, seperti mengulang malam yang tak pernah selesai. Rina duduk di sudut kamar, memeluk bantal. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia sudah tak tahu mana yang nyata dan mana yang tidak. Tapi ketakutannya memuncak saat ia membuka lemari pakaiannya. Boneka bayi itu kembali. Tapi kali ini, basah oleh darah. Leher boneka itu robek, isi kapasnya berceceran. Dari salah satu matanya, darah menetes, membasahi baju mungilnya yang compang-camping. Rina ingin menjerit, tapi mulutnya keluh. Dan tiba-tiba, boneka itu berbicara. Suaranya lirih seperti bisikan bayi yang baru belajar bicara. "Aku nggak mau jadi boneka, Bu. Aku mau jadi anakmu." Rina jatuh terduduk. Ia menangis, tubuhnya bergetar. Tapi dari bawah ranjang, sebuah suara bayi menyambung, "Main sama aku sekarang, Bu." Tengah malam, lampu kamar Rina padam sendiri. Angin seperti berembus dari arah dalam lemari, meski semua jendela tertutup rapat. Rina hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku di atas ranjang. Tapi sesuatu terasa aneh, bau amis mulai memenuhi kamar, bukan bau bangkai, tapi lebih seperti darah basi yang menggenang. Pelan-pelan, Rina membungkuk, menunduk, mengintip ke kolong kasur, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok bayi tanpa mata, kulitnya pucat kebiruan, perutnya membusung, merangkak pelan sambil menggumam, "Aku kedinginan, Bu." Rina langsung tersentak mundur. Tapi saat ia hendak bangkit, tangan mungil itu sudah keluar dari kolong, menyentuh kakinya. Sentuhannya dingin, tapi menusuk seperti jarum. Rina menjerit,
berusaha melepaskan diri. Tapi tangisan bayi itu malah semakin nyaring, bukan sedih, tapi marah. Kenapa ibu buang aku? Kenapa aku nggak dikasih nama? Malam itu, Rina pingsan dengan mata terbuka, diiringi suara bayi yang menangis dan tertawa bersamaan. Setelah malam yang panjang dan menyesakan, Rina mulai mendengar suara lain, lebih pelan, lebih dalam. Suara bayi yang tidak menangis lagi, tapi memanggil. "Sini, Bu, ikut aku." Langkah kakinya terasa ringan, seakan tak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Ia berjalan keluar rumah, tanpa alas kaki, tanpa sadar membawa boneka bayi itu di pelukannya. Hujan baru saja reda. Udara tanah basah menyatu dengan bau melati liar yang tumbuh di dekat pagar. Tapi Rina tahu, arah langkahnya menuju satu tempat, tanah kosong di belakang rumah. Disitulah dulu, diam-diam, dalam malam penuh dosa, ia menguburkan sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. Tapi kini, tanah itu tergali. Dan di dalam lubang kecil itu, tak ada tubuh. Hanya boneka rusak yang sama. Tapi kali ini, boneka itu tersenyum. Dan dari balik pepohonan, terdengar suara lirih. "Aku nunggu ibu dari dulu." Malam itu, Rina duduk bersila di lantai kamarnya. Di depannya, boneka bayi yang rusak itu, diam, menatapnya dengan mata bolong dan senyum koyak. Tak ada suara. Tak ada gerakan, hanya diam yang sangat menusuk. Air mata Rina menetes perlahan, jatuh ke lantai yang dingin. "Aku minta maaf," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Ibu takut. Ibu sendiri waktu itu. Tapi ibu salah. Ibu salah besar." Boneka itu tetap tak bergeming. Tapi dari lemari, dari kolong kasur, dari tembok retak, terdengar suara tawa bayi. Lalu suara lirih, seperti gumaman di telinga Rina, "Tapi kenapa baru sekarang, Bu?" Rina terisak. Ia memeluk boneka itu dengan gemetar, seolah berharap pelukannya bisa menebus semua luka. "Kalau kamu masih di sini, meski hanya dalam wujud ini, ibu akan tetap peluk kamu. Ibu janji." Saat itu, boneka di pelukannya terasa lebih hangat. Tapi senyum di wajahnya perlahan berubah. Menjadi datar. Kosong. Seperti menunggu sesuatu. Pagi harinya, tetangga menemukan Rina. Ia terduduk kaku di sudut kamar. Mata terbuka lebar, memandang kosong ke arah dinding yang penuh coretan merah. Di pelukannya, boneka bayi yang kini membusuk, sebagian wajahnya lepas, dan darah mengering di seluruh kainnya. Rina tidak bicara. Tidak bergerak. Bibirnya hanya bergetar pelan, menggumam sesuatu yang berulang-ulang. "Aku ibu yang jahat, aku ibu yang jahat, aku ibu yang..." Mereka membawanya ke rumah sakit jiwa. Tapi sejak itu, setiap malam, perawat melaporkan hal yang sama. Boneka itu selalu berpindah tempat. Kadang di atas ranjang, kadang di bawah, kadang di dalam lemari. Dan di kamar isolasi Rina, suara bayi masih terdengar. Tertawa, menangis, lalu berkata, "Ibu gak bisa buang aku lagi." Sejak hari itu, rumah kontrakan yang dulu Rina tempati tak pernah disewakan lagi. Tapi warga sekitar tahu, setiap malam Jumat, lampu kamar depan selalu menyala sendiri. Dan di balik jendela, terlihat bayi kecil sedang duduk sambil memeluk boneka. Pesan moral dari cerita ini adalah, seburuk apapun masa lalu kita, rasa bersalah tak bisa dibungkam selamanya. Apa yang kita buang, akan selalu mencari jalan untuk kembali. Terutama, jika yang dibuang adalah sebuah nyawa yang tak berdosa. Prime,
Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.